Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita dapat beribadah lagi. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, hari-hari ini semua manusia di bumi ini mengalami masa-masa yang berat di dalam kehidupan mereka. Ya, masa-masa pencobaan akibat pandemi COVID-19 yang tak kunjung berhenti dan membuat banyak negara mengalami keterpurukan dan tatanan ekonomi mereka hancur, saudara. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, karena kita orang-orang percaya memiliki Yesus yang menjadi sandaran kita, Yesus yang menjadi andalan di dalam hidup ini. Bersyukur juga kepada Tuhan karena angka positif COVID-19 di negara kita mengalami penurunan yang cukup drastis, saudara. Mari kita dukung terus pemerintah dengan menerapkan protokol kesehatan, jaga jarak, dan pakai masker. Sebelum Yesus memulai pelayanannya, firman Tuhan katakan ia dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Allah memiliki maksud dan tujuan dengan mengizinkan Yesus dicobai di padang gurun. Dan rencananya terlihat jelas pada kalimat dibawa oleh Roh ke padang gurun. Tujuan utamanya adalah sebagai jaminan kepada kita bahwa kita memiliki imam besar yang bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Yesus adalah imam besar kita. Ibrani 4 ayat 15 mengatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dalam Ibrani 2 ayat 18 mengatakan, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi kalau hari-hari ini saudara mengalami tekanan dalam hidupmu, percayalah Yesus akan menolong kita. Amin. Yesus memberi teladan kepada kita bahwa pada saat kita dicobai, maka kita harus melawannya dengan firman Allah. Kita dapat mengenali dan mengalahkan pencobaan ini hanya dengan memenuhi hati dan pikiran kita dengan kebenaran. Dalam Efesus 6 ayat 17 dikatakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Mempelajari firman Allah secara terus-menerus akan menempatkan pedang itu di tangan kita dan memberi kita kemenangan terhadap semua pencobaan. Oleh karena itu, saudara, pada saat Yesus menyampaikan kepada kita tentang khotbah di bukit, maka ada kuasa yang menyertai setiap perkataan Yesus tersebut. Tema renungan firman Tuhan kita hari ini adalah kebahagiaan sejati. Ucapan bahagia yang Yesus ucapkan dalam khotbah di bukit terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, dari Matius 5 ayat 1-6, ya kita sudah pelajari ya, menggambarkan sikap hati atau hubungan dengan Tuhan. Ayat pertama katakan, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bagian yang kedua dari Matius 5 ayat 7-12 menggambarkan sikap hati atau hubungan dengan sesama. Ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang empunya kerajaan sorga.
Ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara, kata berbahagialah di sini adalah suatu kebahagiaan yang sejati. Kata berbahagialah diambil dari bahasa Yunani makarios, yang berarti kesejahteraan atau kemakmuran sejati. Kebahagiaan yang tidak bergantung kepada situasi atau keadaan yang dari luar. Itu berarti bahwa makarios ini dapat dialami oleh kita semua, baik dalam keadaan susah maupun senang. Wow, bukankah kebahagiaan seperti ini, saudara, yang kita dambakan dalam hidup kita? Bukan karena kita lagi banyak uang, naik gaji, dapat bonus besar, ya pindah kerja, dapat pekerjaan yang lebih baik, kita bahagia. Tetapi kalau kita lagi nggak punya apa-apa, kita susah hati. Bukan itu, saudara. Ya, makarios yang dari Tuhan melampaui semua itu, saudara. Amin. Haleluya. Saudara, pagi ini kita mau mereview kembali 4 ucapan bahagia yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ucapan bahagia yang pertama dalam Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Kata miskin dalam bahasa aslinya adalah petokos, yang berarti pengemis atau bangkrut, atau tidak punya apa-apa. Kata petokos di sini bukan berbicara tentang hal materi atau kekayaan, saudara. Tidak berbicara tentang tidak bahagianya orang kaya atau bahagianya orang miskin secara materi, melainkan berbicara tentang miskin rohani, orang yang mau mengakui bahwa ia bukan siapa-siapa dan tidak mempunyai apa-apa di dalam hidupnya. Ada banyak orang kaya yang mengasihi Tuhan, dan di tengah kekayaannya mereka tetap merasa bahwa mereka tidak memiliki apa-apa di hadapan Tuhan. Sebaliknya mungkin, ya ada orang yang secara materi mereka tidak punya apa-apa, tetapi merasa memiliki apa-apa, atau istilahnya ya miskin tapi sombong gitu, saudara. Bukan yang demikian yang Tuhan mau, saudara. Tuhan mau entah saat ini saudara dan saya dalam keadaan kaya atau miskin secara jasmani, tetapi secara rohani kita tetap membutuhkan Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Engkau, Tuhan. Kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Engkaulah Yesus. Itulah yang dimaksud miskin di hadapan Allah. Nah, saudara, konsekuensi dari sikap hati yang miskin di hadapan Allah adalah mempunyai kerajaan sorga. Mereka penuh kasih karunia, damai sejahtera, dan ketenangan ilahi, bebas dari kekecewaan dan kecemasan dalam segala situasi. Kekayaan sejati orang percaya ditentukan kesadaran diri seberapa miskin ia di hadapan Allah. Ucapan bahagia yang kedua dalam Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Saudara, kalau kita memakai standar dunia, mana mungkin orang yang berduka cita dapat berbahagia? Orang yang berduka cita ya sedih hati, susah hati, galau, mungkin kecewa. Kata berduka cita dalam Matius 5 ayat 4 berasal dari kata penteo. Kata penteo di sini biasanya dipakai untuk menjelaskan dua situasi. Yang pertama adalah kesedihan karena orang yang dikasihi sakit atau meninggal dunia. Yang kedua adalah penyesalan karena dosa yang telah diperbuat. Di dalam Mazmur 51 ayat 1-4 dikatakan, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku,
dan tahirkanlah aku dari dosaku. Dari ayat tersebut kita melihat bahwa Daud menyesal ketika ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Nathan. Apa yang telah diperbuat oleh Daud, saudara? Daud merebut istri orang dan membunuh suaminya. Perbuatan yang najis dan jahat di mata Tuhan. Hal inilah yang menyebabkan keturunan Daud tidak lepas dari pedang dan darah sejak peristiwa itu. Tetapi pertanyaannya, saudara, mengapa Tuhan mengatakan bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan? Jawabannya ada dalam Kisah 3 ayat 22. Berbunyi, setelah Saul disingkirkan Allah, mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah mengatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Karena Daud begitu mengasihi Tuhan, selalu melakukan segala kehendak Tuhan, sehingga ketika Daud berbuat dosa, Tuhan menegur Daud. Ia bertobat dan berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, maka Tuhan mengampuni segala dosanya. Dalam Mazmur 51 ayat 19, Daud mengatakan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Jadi itulah, saudara, yang dimaksud oleh Yesus, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan mendapat penghiburan dari Tuhan. Yang ketiga, saudara, ucapan bahagia yang ketiga dalam Matius 5 ayat 5 berbunyi, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Saudara, kata lemah lembut berasal dari kata praus yang memiliki arti penurut, lemah lembut, rendah hati. Kata praus ini juga digunakan sebagai sebuah ekspresi dari hewan liar yang telah dijinakkan dan dilatih menjadi hewan peliharaan. Saudara, kita tahu bahwa hewan liar sangat independen. Mereka mencari makan sendiri dengan kekuatannya sendiri. Tidak mencari makan, ya mereka mati, saudara. Berbeda dengan hewan peliharaan yang mungkin kita piara di rumah, hidupnya bergantung sepenuhnya kepada tuannya. Bagian mereka adalah bagaimana menyenangkan hati tuannya. Karena untuk makan dan minum ya disediakan oleh tuannya. Dan kata praus inilah yang dipakai untuk menggambarkan arti lemah lembut tersebut. Kelemah lembutan yang dimaksud oleh Injil Matius bukanlah sebuah kelemahan, melainkan mengacu pada melatih kekuatan yang berasal dari Allah dan berada di bawah kendali Allah sendiri. Seorang teolog Kristen bernama William Edwy Fine atau W.M. Fine mengatakan bahwa kelemah lembutan dalam Alkitab merupakan suatu sikap di hadapan Allah, yakni ketika kita menerima perlakuannya terhadap diri kita, kita anggap sebagai kebaikan. Kita tidak menolak atau melawannya. Apakah saudara dan saya sudah mempraktekkan firman Tuhan tersebut hari-hari ini? Saya percaya pasti ada satu situasi dalam kehidupan kita yang mungkin bisa membuat kita menjadi marah atau kecewa, saudara. Biarlah kita belajar mempraktekkan kelemah lembutan yang diajar oleh firman Tuhan ini. Amin, saudara. Di dalam Yakobus 1 ayat 21 dikatakan, sebab itu buanglah segala yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tuhan menghendaki agar kita membuang segala sesuatu yang kotor, segala dosa dan kejahatan kita yang begitu banyak, saudara. Mungkin di mata orang lain, kita adalah pribadi yang baik-baik saja, saudara. Namun Tuhan mengetahui apa yang sesungguhnya ada di dalam hati saya dan hati saudara. Oleh karena itu, mari kita tanggalkan semua dosa dan pelanggaran kita. Entah itu dosa perzinahan, percabulan, perselingkuhan, pornografi, dosa keuangan, akar pahit, kebencian, kemunafikan, dan semua dosa yang dapat kita sebut, saudara.
dan kita menerima firman Tuhan dengan hati yang lemah lembut. Haleluya. Yang terakhir, saudara, ucapan bahagia yang keempat dalam Matius 5 ayat ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Di masa pandemi COVID-19 yang terjadi sejak tahun lalu, kalau kita perhatikan, bukankah Tuhan sudah mempersiapkan semua sarana dan prasarana untuk memudahkan kehidupan umat manusia? Beberapa tahun sebelum pandemi COVID-19 itu terjadi, saudara. Contohnya, teknologi internet yang begitu mudahnya saat ini, gadget yang begitu canggih saat ini, semua serba online, perbankan online, belanja online, ojek online, pengantar makanan online, dan sebagainya. Sehingga orang tidak mengalami kesulitan atau kelaparan karena semua itu kita bisa dapatkan hanya dengan tinggal di rumah. Melalui genggaman tangan saja kita dapat memesan makanan yang terenak atau bahkan yang termahal, saudara. Ya, bayangkan kalau pandemi COVID-19 ini terjadi 30 atau 40 tahun yang lalu. Saudara, berapa banyak orang yang akan mengalami kesulitan karena tidak bisa keluar rumah. Di dalam Matius 5 ayat 6, Tuhan Yesus tidak berbicara tentang kelaparan dan kehausan secara jasmani, melainkan kelaparan dan kehausan secara rohani. Lapar dan haus akan kebenaran. Sehingga orang yang disebut berbahagia adalah orang yang lapar dan haus pada hal-hal rohani, yaitu seluruh kebenaran Allah di dalam Kristus dan hidup seperti Kristus dalam ketaatan kepada Bapa. Ada tokoh-tokoh dalam Alkitab yang dapat menjadi contoh tentang hal ini, saudara. Yang pertama, kita akan melihat adalah Musa. Di dalam Kejadian Keluaran 33 ayat 13, maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Tokoh kedua adalah Paulus di dalam Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ya, Paulus di sini menghendaki bahwa dia ingin menjadi serupa dengan Kristus, serupa dalam penderitaannya, saudara. Ya, dalam kematian Tuhan. Wow, kita hari-hari ini membaca dalam 4M kita bagaimana Paulus merasakan satu kebahagiaan pada saat dia menderita aniaya seperti yang dialami oleh gurunya, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Tokoh ketiga, saudara, adalah Tuhan Yesus sendiri. Dalam Yohanes 4 ayat 34 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, dalam hidup kekristenan kita, ada hal-hal yang bisa menghilangkan rasa haus dan lapar. Di antaranya, dikuasai kekhawatiran atau tipu daya kekayaan. Atau ada banyak keinginan duniawi dan kenikmatan hidup. Atau ketidaksetiaan dan ketidaktaatan. Apakah hari-hari ini kita masih tetap memiliki rasa haus dan lapar akan firman Tuhan? Kehidupan anak-anak Tuhan mestinya berdampak. Mestinya ada keantusiasan, ada rasa haus dan lapar juga akan jiwa-jiwa. Kita tahu bahwa orang-orang yang lapar pasti haus. Orang yang haus pasti lapar, saudara. Ini tidak dapat dipisahkan. Kalau seseorang merasa lapar akan kebenaran, maka orang itu pun otomatis akan haus juga pada kebenaran tersebut. Cari Tuhan, jangan di belakang, saudara. Maksud saya begini, coba kita imajinasikan ya. Kalau semua yang kita kerjakan pada akhirnya adalah akan menjadi nol atau kosong. Contohnya, pasangan kita. Suatu saat pasti akan meninggalkan kita karena dipanggil oleh Tuhan.
Anak-anak kita yang kita besarkan dari kecil menjadi besar, ya. Pada suatu saat mereka pasti akan meninggalkan kita karena mereka akan memiliki pasangan. Bisnis kita yang kita bangun dengan sekuat tenaga, suatu saat juga akan kita tinggalkan. Demikian pula pekerjaan kita, karena pada saatnya kita akan pensiun. Dan setelah semuanya itu menjadi nol atau kosong atau mentok, baru kita mulai mencari Tuhan yang adalah satu. Maka menjadi 0,00000,1. Kehidupan kita menjadi kurang bernilai, saudara. Tetapi kalau kita bayangkan yang sebaliknya terjadi, ya, kita mencari Tuhan di depan, atau Tuhan angka 1, dan semua yang kita kerjakan suatu saat mungkin menjadi nol. Keluarga, pasangan kita, anak-anak kita, bisnis kita, pekerjaan kita, semuanya menjadi nol. Tetapi hidup kita akan bernilai, saudara. Karena apa? Karena ada angka 1 di depannya. Kita mencari Tuhan di depan. Maka angka 1 itu yang membuat hidup kita berarti, saudara. Ya, makin banyak nolnya, maka hidup kita akan semakin berarti. Saudara mengerti apa yang saya maksud, ya? Marilah kita memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran. Maka kita akan dipuaskan oleh Tuhan. Jadi kesimpulannya, saudara, milikilah hati yang miskin di hadapan Allah. Milikilah hati yang berduka cita. Milikilah hati yang lemah lembut. Dan milikilah hati yang lapar dan haus akan kebenaran. Maka kita akan disebut orang-orang yang berbahagia. Orang yang diberkati oleh Tuhan.